Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita mulai ngaji kita pas setelah kemarin kita sama-sama merayakan dan meramaikan tahun baru. Ada yang meramaikan di jalan, ada yang meramaikan di masjid-masjid. Intinya sama, meramaikan tahun baru. Sekarang pesta-pestanya sudah. Kita lanjutkan tugas kita untuk belajar. Bulan ini modelnya agak beda. Kita tidak pakai tokoh. Ya, biar ada selang-selingnya, biar tidak rutin. Kemarin-kemarin kita ngeritiknya selalu rutin. Ada tokoh terus. Termasuk malam ini agak telat itu biar juga tidak rutin. Ya, ada bedanya. Oke, ini tema yang universal. Di banyak filosof ada. Cuma tidak mungkin saya ngomong semuanya. Makanya saking banyaknya filosof yang ngomong harapan, saya ambil saja tanpa tokoh. Oke, langsung saja. Itu hasil rangkuman yang saya buat dari banyak sekali definisi tentang harapan. Ya, intinya harapan itu selama kalian masih mau hidup, sebenarnya masih punya harapan. Tapi saya tidak mau hidup, Pak. Saya ingin mati saja. Ingin mati itu ya harapan. Ya. Biasanya selama orang akalnya jalan, ya dia masih punya harapan-harapan. Kenapa? Karena harapan itu part of life, bagian dari hidup kita. Part of human experience. Kita alami. Kamu sadari atau tidak, kamu sengaja atau tidak, dari detik ke detik hidupmu itu sebenarnya rangkaian dari harapan ke harapan. Sudah ancang-ancang mau berangkat ngaji, hujan. Nah, padahal kamu sudah niat, itu kan harapan yang tidak tersampaikan, tapi itu pengalaman. Jadi kalau riwayat hidupmu itu mau disusun, itu sebenarnya kisah tentang harapan yang terpenuhi atau harapan yang tidak terpenuhi. Sebenarnya cuma itu. Jadi kalau kamu pengen nulis biografi, itu sebenarnya bisa diawali dari harapan-harapanmu apa saja. Dari situ cerita hidupmu akan berjalan. Kamu jadi orang yang semacam ini itu kan karena harapan-harapan hidupmu. Jadi harapan itu part of life, part of human experience. Ada kalanya harapan itu connected to suffering. Ada hubungannya dengan rasa sakit, baik jasmani maupun rohani. Orang itu biasanya sadar punya harapan kalau kepentok. Kamu pingin sehat kan kalau sedang sadar sakit. Kamu pingin gelisah ingin dapat pasangan kan kalau sadar kamu jomblo. Tapi kalau pas nggak sadar kan itu kan connected to suffering. Aduh, kok aku sendirian ya, sementara yang lain berdua. Nah, itu connected to suffering. Terus kamu punya harapan, mbok aku segera punya pasangan. Ya sebenarnya tidak apa-apa jomblo itu. Indonesia jaya itu karena bersatu, bukan berdua. Oke. Lah ya, makanya kalau ingin sukses kamu bersatulah. Oke. Terus harapan itu connected to facing not knowing thing. Kenapa disebut harapan? Karena kamu tidak tahu besok bisa terpenuhi atau tidak. Maka kamu berharap ingin sesuatu di masa depan.
Makanya ada filosof-filosof tertentu, misalnya Nietzsche dan kawan-kawan yang tidak terlalu suka dengan harapan. Hidup itu harus kamu kontrol, kamu kendalikan 100%. Tanpa kalkulasi-kalkulasi yang disebut harapan. Oke, ya meskipun sebenarnya itu harapan juga. Jadi Nietzsche berharap manusia tidak terlalu banyak harapan. Oke, jadi ya saya bilang tadi tidak mungkin bisa lepas dari harapan. Terus time related, biasanya harapan itu di masa depan. Terus eksistensial, hidupmu adalah kisahmu menghidupkan harapan-harapanmu. Jadi engkau eksis itu dalam rangka mewujudkan harapan-harapanmu. Maka dia sifatnya eksistensial. Harapan itu believing that the final result will be better than the start. Dalam harapan ada kepercayaan. Apa yang dipercaya bahwa besok, masa depan yang akan datang, keinginanmu itu kan ada di yang akan datang. Hasilnya akan lebih baik daripada sekarang. Kalau bahasa Al-Qur'annya walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu harapan. Terus lagi there is something to look forward and to strive. Ada yang dicari, ada yang diperjuangkan. Ini eksistensial. Jadi harapan itu menunjukkan bahwa ada yang kamu cari dan ada yang layak kamu perjuangkan. Makanya orang tidak boleh putus harapan, kehilangan harapan, atau tidak punya harapan. Alamat dia tidak punya sesuatu untuk diperjuangkan. Jadi kamu harus punya harapan. Kenapa kok kamu rasanya males-malesan, merasa masa depanmu gelap? Mungkin kamu tidak punya harapan di masa depan. Buatlah harapan. Jadi rancanglah harapan. Kalau dalam agama harapan itu kan nanti satu makom dalam tasawuf namanya rojak. Nanti di belakang saya ngomong sedikit tentang rojak, makom. Terus harapan itu carries us on the path, optimistic orientation to life. Dengan harapan kita akhirnya masuk ke wilayah jalan hidup. Kenapa orang menyebutnya jalan hidup? Karena dia harus ditempuh. Kesanalah kamu menuju. Ada tujuan, itu berarti ada harapan. Kamu mau berjalan, berarti kamu punya mental yang optimis. Nah, ini rangkuman dari banyak sekali definisi, saya pecah-pecah. Terus harapan juga believe whatever happen will be a good thing. Berarti kamu percaya bahwa besok hasilnya itu sesuatu yang baik, makanya kamu kejar. Kemudian harapan juga evolve, berevolusi, berubah, dinamis sepanjang waktu. Keinginanmu itu kan tidak pernah mandek. Hari ini pingin apa, besok pingin apa. Sekarang yang kamu kejar lulus, setelah lulus kamu mengejar kerja, setelah kerja kamu ngejar istri, setelah istri kamu ngejar anak, setelah anak kamu ngejar. Tidak pernah ada target final. Harapanmu itu mulur kalau bahasanya Surya Mentara. Dan yang terakhir, harapan itu a gift. Ini agak religius bahwa harapan itu sebenarnya anugerah. Bersyukurlah kalian yang masih punya harapan. Banyak orang yang mengharap saja susah. Atau dia harus mati-matian merancang harapan yang cocok sama dirinya, padahal mungkin dia ingin lebih dari itu. Maka bisa berharap itu alhamdulillah. Jangan putus harapan. Agama sangat benci orang yang putus harapan.
Kalau di surat Yusuf itu disebut orang kafir. Wala tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Orang yang putus asa berarti orang yang tidak punya harapan, itu minal kafirin, termasuk golongan orang-orang kafir. Kafir itu ya orang yang ingkar. Sebenarnya ingkar tidak dalam arti menjauh, tapi dalam arti menutupi kebenaran. Itu orang kafir. Makanya istilah kafir itu nanti diadopsi dalam bahasa Inggris jadi cover. Kalau kalian tidur di atas bed cover, itu berarti kamu sedang tidur di atas kekafiran. Ya kan itu akar katanya sama. Nah, jadi sampai kafir. Harapan itu anugerah, maka bersyukurlah. Barang siapa yang kehilangan harapan, kamu masuk ke dalam kekufuran kayak orang kehilangan keimanan. Kamu tidak percaya ada Allah. Kepahitan apapun dalam hidupmu, jangan sampai membuatmu putus asa, karena kamu kalau putus asa sama dengan melecehkan Allah. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Tidak ada masalah susah, masalah sulit, masalah rumit. Kalau bagi Allah, maka berharaplah. Dan selama engkau berharap, saat itu sebenarnya engkau sedang menikmati anugerah dari Allah. Oke, itu gambarannya. Harapan itu apa? Setiap kotak yang saya kotaki itu bisa jadi satu tema tulisan. Ada harapan dan waktu, harapan dan pengalaman hidup, harapan dan masa depan yang lebih baik, harapan dan anugerah, kayak judul sinetron. Jadi itulah harapan. Terus saya ambil quote-quote-nya di depan. Ini Immanuel Kant. Katanya Immanuel Kant, sistem filsafatku itu sebenarnya menjawab 3 pertanyaan besar saja. Yang pertama adalah what can I know? Yang kedua what ought I to do? Dan yang ketiga what may I hope? Jadi apa yang aku tahu, apa yang harus aku kerjakan, dan apa yang mungkin aku harapkan. Jadilah filosof kayak Immanuel Kant, jawablah 3 pertanyaan ini. Apa yang engkau tahu, apa yang harus engkau lakukan, dan apa yang mungkin engkau harapkan. Masing-masing pertanyaan jawablah 1 bab, 30 halaman, nanti jadi buku 100 halaman. Kamu bisa nyanyi, loh, kalau apa yang aku tahu kan bisa panjang sekali, lebar sekali itu temanya. Apa yang harus aku lakukan, wah itu bisa lebih lebar lagi. Kamu sebagai mahasiswa, kamu sebagai anak muda, kamu sebagai warga negara, kamu sebagai umat beragama, kamu banyak. Apalagi apa yang bisa aku harapkan, mungkin aku harapkan, lebih luas lagi. Segalanya yang baik, yang penting bisa kamu harapkan. Tinggal kamu cari relevansinya dengan kehidupan nyatamu. Maka jadilah sistem filsafat. Itulah yang dibuat, katanya Immanuel Kant, sistem filsafatku dulu adalah, ringkasnya adalah menjawab 3 pertanyaan ini. Makanya kalau kalian nulis skripsi, nulis tesis, itu kan bagian-bagian pendahuluan itu kan selalu ada rumusan masalah. Nah ini rumusan masalah gagasannya Immanuel Kant itu 3 ini. Cuma jawabannya luar biasa luas dan dalam. Oke, ada quotes lagi. Saya ambil bagus, ada hubungannya dengan kita. Maria Popova. Maria Popova ini budayawan, sastrawan, tinggalnya di New York, kelahiran Bulgaria. Dia bilang, critical thinking without hope is cynicism. Hope without critical thinking is naive.
berfilsafat, berpikir kritis, mengkritisi orang lain, gagasan orang lain atau gagasannya sendiri, tapi membuang harapan, itu dapatnya cuma sinis. Ngeritik tok isine, ndak ngasih solusi. Enaknya bagaimana? Kalau yang kamu lihat itu salah, enaknya bagaimana? Jalan keluarnya apa? Dari situ kan nanti muncul harapan. Tapi kalau kamu ngeritik aja, ndak ngasih solusi, ndak ngasih harapan, itu namanya hanya sinis. Kalau bahasa hari ini hanya nyinyir. Tapi kebalikannya, ngasih harapan saja without critical thinking is naive. Ngomong yang baik-baik, pokoknya ini terjamin, pokoknya ini akan sangat baik, pokoknya ini bagus terus, ndak kritis, ya namanya naif. Ini, hari ini di kita kan pecah dua, itu ada kubu yang sinis, ada yang kubu naif. Yang satu ngeritik terus, ndak ngasih solusi, ndak ngasih harapan. Yang satu positif, ngasih harapan terus, tapi ndak kritis. Nah, yang enak memang disatukan biar kuat. Ya kritis, ya penuh harapan. Oke, itu Maria Popova. Ada beda kalau dalam bahasa Inggris ya, ada hope, wish, sama expect sebenarnya. Itu tiga-tiganya artinya harapan kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris maksudnya beda. Kalian juga hati-hati makainya beda. Di situ tidak saya jelaskan artinya, tapi contohnya. Mumpung sekarang hujan. Kalau hope itu kamu berharap. Memang indikasinya bisa muncul, tapi kamu tidak pasti. Nanti muncul benar apa tidak. Ya, saya ingin besok pagi waktunya ke kampus hujan deres. Nah, ini berharap. Cuma kamu tidak yakin. Karena sekarang musimnya kan tidak pasti. Itu namanya hopes. Kalau wish itu kamu ingin kebalikannya. Wish itu kayak orang, enaknya kalau kayak gini nih, ada yang tiba-tiba bawa gorengan banyak terus dibagi misalnya. Tapi kan itu wish. Wong kita sudah ngumpul tidak ada gorengan. Berarti apa? Ingin kebalikannya. Itu namanya wish. Seandainya ya semester ini IP ku bisa 4 itu. Padahal ya kamu tahu, kamu sudah nggak ikut ujian semua mata kuliah. Ini namanya wish, menginginkan yang kebalikannya. Seandainya ya orang Indonesia itu kompak, semua bersatu, semua, itu namanya wish. Nggak mungkin. Wong ya urusan cilik-cilik wae gegeran. Terus expect. Kalau expect ini lebih kuat sebenarnya dari hopes. Kalau expect ini kemungkinan besar. Kamu sudah misalnya menginginkan hujan, kamu yakin hujan karena ini sekarang musimnya hujan. Kemudian kamu lihat mendungnya tebal dan wilayah ini curah hujannya tinggi, itu indikasinya banyak. Nah, itu expect. Expect itu kamu punya pacar cakep dan ingin menikah dengan yang cakep. Itu expect. Kalau hope itu kamu belum punya pacar tapi bercita-cita ingin punya pacar. Itu bisa ya, bisa tidak. Kalau wish itu kamu ditolak bolak-balik. Terus kamu enak ya kalau punya pacar hujan-hujan gini. Nah, itu wish. Jadi sesuatu yang hasilnya adalah kebalikannya. Jadi ekspektasi itu berarti yang indikasinya kuat. Saya Pak, semester 1 sampai semester 6 itu IP saya 4 terus. Insya Allah saya nanti cum laude. Itu ekspektasi.
Tapi sampai semester 6 IP-mu agak ketar-ketir. Masih 3,5 misalnya, padahal kan harusnya 3,51. Nah, ini saya ingin besok lulus kumlot, Pak. Itu hope. Jadi kalau expect itu jauh lebih kuat. Kalau wish itu kamu semester 6 IP-mu 2, sekian, tapi seandainya saya bisa lulus kumlot ya. Nah, itu biasanya wish. Jadi harapan yang kebalikannya. Yang bahasa Inggris hati-hati pakai istilah. Saya bawa juga mitos. Ini temanya agak loncat-loncat. Ada mitos sangat terkenal tentang harapan, namanya kotak Pandora. Mitos ini sebenarnya mau mengingatkan kita bahwa obatnya segala penyakit di dunia ini, apakah penyakit jasmani, rohani, penyakit individual, sosial, itu hanya satu: harapan. Selama masih ada harapan, sejauh itu pula segala kesulitan, segala kerumitan, segala kesusahan akan bisa teratasi. Tapi kalau tidak ada harapan, tidak. Itu kan diawali, kalau di mitosnya Yunani itu diawali dari mitos kotak Pandora. Jadi kotak Pandora itu nama seorang dewi. Jadi Zeus itu musuhan sama Prometheus. Karena Prometheus yang membawa api ke dunia manusia. Nanti Prometheus ini dihukum, jadi diikat di gunung, terus dikasih burung elang-elang Kaukasus itu kan. Jadi jantungnya dimakan elang, terus tumbuh lagi, dimakan lagi, tumbuh lagi. Sampai kiamat hukumannya gitu. Karena dia yang membawa api ke dunia manusia. Tapi katanya orang Yunani, kalau tidak atas jasanya Prometheus, kita tidak akan kenal api. Nah, manusia yang dikasih Prometheus api juga dihukum oleh Zeus. Cuma hukumannya adalah kotak yang diberikan pada dewi namanya Pandora. Pandora ini nanti menikah dengan saudaranya Prometheus. Waktu mereka nikah, oleh Zeus dikasih hadiah kotak, nanti dikenal sebagai kotak Pandora. Katanya Prometheus, hati-hati, Zeus ini sedang mangkel, jadi sedang marah dia. Jangan dibuka kotak itu, nanti bahaya. Tapi karena penasaran, manusia itu kan gitu, kalau dilarang-larang malah penasaran. Situs itu kan kalau diblokir-blokir kan kamu malah penasaran gimana caranya bukanya. Ya, nah, itu cirinya manusia. Pandora juga gitu, dia dikasih kotak penasaran, akhirnya dibuka. Begitu dibuka, keluarlah segala macam hal yang buruk, kejahatan, penyakit, bencana, penderitaan. Oh, itu membuat sedih kok yang keluar ini semua. Akhirnya dunia manusia kan jadi rusak. Tapi terakhir Pandora melihat, masih ada satu sisa di dalamnya, yaitu harapan. Nah, itu indahnya gaya bercerita mitos untuk menunjukkan bahwa apapun kesulitanmu, apapun kerumitan hidupmu, jangan khawatir asal kamu masih punya harapan. Kuncinya ada dalam harapan. Oke, kita mulai berteori sedikit-sedikit. Harapan adalah dorongan fitrah. Saya bilang tadi dia anugerah Allah yang hanya dimiliki oleh manusia. Binatang tidak punya harapan, tumbuhan tidak punya harapan. Bebek itu tidak punya cita-cita, besok aku kalau besar pengen jadi bebek yang berguna bagi nusa bangsa, tidak ada. Yang punya harapan manusia, fitrahnya, kodratnya manusia bercita-cita, berharap.
Yang kedua, harapan lahir karena kebutuhan. Ini boleh kembali ke Abraham Maslow, saya ambil contohnya itu. Karena kita ingin survive, karena kita ingin aman, karena kita ingin mencintai atau dicintai, kebutuhan untuk status, kebutuhan aktualisasi diri. Dari sini kan muncul harapan-harapan. Jadi harusnya secara fitrah manusia itu berharap. Jadi manusia itu kalau bahasanya komputer itu program yang kompatibel untuk hidupnya manusia itu adalah program harapan, bukan program keputusasaan. Kalau kamu menginstal keputusasaan harusnya crash dengan hidupmu. Jadi orang-orang yang pesimis, putus asa itu sebenarnya menyalahi fitrahnya. Makanya Allah benci. Disebutnya kafir atau kufur. Terus selain itu harapan juga di teori yang lain disebutkan lahir oleh situasi hidupmu, termasuk dari masyarakat. Jangan dikira harapan-harapanmu itu hasil pikiran dan pilihanmu sendiri. Secara tidak sadar sebenarnya masyarakat sekelilingmu, mulai orang tua, guru, teman, tetangga, ikut menentukan harapan-harapan hidupmu. Jadi ada programming dari masyarakat sekitarmu. Maka jangan gaya, jangan merasa bahwa saya ini bebas loh Pak, cita-citaku, keputusanku sendiri, enggak. Di situ ada ilustrasinya, biasanya anaknya pedagang itu ya mentalnya dagang dan cepet. Kalau disuruh berharap untuk dagang, anaknya guru juga begitu, anaknya pemikir juga begitu, biasanya. Jadi cita-cita, harapan itu mix antara fitrah individu, kebutuhan masing-masing orang, plus programming dari masyarakatnya. Jadi teori ini mau bilang bahwa setiap orang harus sadar sebenarnya kebebasan mutlak untuk manusia itu tidak ada. Kamu yang merasa bebas sebenarnya tidak bebas juga. Masyarakatmu pasti mempengaruhi ekspektasi dan harapanmu. Bukan keinginanmu sendiri. Ketidaksadaran ini nanti sering membuat orang jadi patah hati, stres, depresi, konflik. Jadi harapan itu darimu dipengaruhi oleh masyarakat, didorong oleh kebutuhan. Terus apa mainnya harapan, pentingnya harapan dalam hidup kita? Ya, kalau ini sebenarnya tidak perlu dijelaskan, kalian sudah tahu. Ini menegaskan arah dan orientasi hidup, meningkatkan kemampuan menghadapi kesulitan. Itu ada saya kutipkan sebuah quotes dari biksu Thich Nhat Hanh, dari ini biksu Zen Buddhisme dari Vietnam. Dia punya torekot kalau bahasa Islamnya ya. Dia punya order of interbeing. Jadi kita kan selama ini interreligius, interrelasi, dia punya order of interbeing. Jadi tidak cuma sesama manusia, sesama makhluk, tapi saling berhubungan dengan segala yang ada. Katanya Thich Nhat Hanh, hope is important. Harapan itu penting sebab dia akan membuat momen saat ini tidak terlalu sulit untuk ditanggung. Kalau kita percaya bahwa besok lebih baik,
kita akan bisa menanggung beratnya hidup hari ini. Itu enaknya punya harapan. Jangan putus harapan dengan situasimu, dengan kondisimu, kondisi negaramu, kondisi agamamu. Ketika kamu tidak putus harapan, seberat apapun yang kamu tanggung hari ini, rasanya akan ringan. Kenapa? Tenang aja, besok enak kalau harapan kita terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, berharap lagi. Selama kamu masih punya harapan, masih enak. Hidupmu kiamat kalau kamu sudah tidak punya harapan. Jadi, tanggunglah kesulitan hari ini dengan harapan. Jadi solusinya gampang. Kamu tidak punya uang, nggak apa-apa, sumpek sekarang. Bayangkan besok ini puasanya, besok kamu kaya raya. Itu kan kamu lebih enteng nanggungnya sekarang. Kamu jomblo sekarang ndak apa-apa, bayangkan besok dapat yang terbaik, Nah, itu kan kamu jadi enteng. Pakai teori yang orang bilang biasanya kalau pacari gonta-ganti dapatnya yang jelek. Nah, aku kan ndak punya pacar, mesti intuke sing apik misalnya. Jadi berharap tidak membuatmu jatuh. Ndak ada yang bisa mengalahkanmu selama kamu masih punya harapan. Kok kamu kuliahmu ndak lulus-lulus? Ndak apa-apa, saya masih berharap ndak ter-DO. Kok kamu ter-DO? Ndak apa-apa, saya masih berharap masa depanku bagus karena ijazah dan gelar itu tidak segalanya. Kan gitu. Kok iya. Kok kamu susah di karirmu karena ndak punya ijazah, nggak punya, ndak apa-apa. Karir itu kan cuma satu aspek dalam hidup, masih banyak aspek yang lain. Loh kan itu enak, selama kamu masih punya harapan, masih punya jangkauan ke depan yang kamu impikan kan tidak masalah. Kamu mau kerja apa, ijazah tidak punya, keterampilan tidak punya, ya gampang nyari istri yang kaya aja misalnya. Masih ada harapan. Oke, terus jadi perannya kunci harapan itu. Itu yang terakhir ada quotes dari Henry Nouwen. Henry Nouwen itu pastor Katolik dari Belanda. All great spiritual leaders in history were people of hope. Semua tokoh pemimpin spiritual dalam sejarah adalah figur-figur penuh harapan. Tidak ada tokoh spiritual yang putus asa. Ibrahim, Abraham, Moses, Musa, nabi-nabi tidak ada yang putus asa. Ruth itu neneknya, kalau itu sebenarnya tokoh dari Bible. Tokoh perempuan, neneknya Nabi Daud. Yang nanti ada silsilah juga sama Yesus. Maria, Yesus, Rumi, Gandhi, Dorothy Day, semuanya menjanjikan. Orang-orang yang penuh harapan. Live with a promise in their heart. Mereka meyakini suksesnya di masa depan, janji-janji di masa depan. Itulah yang membimbing mereka menuju masa depan. Jadi, masa depan itu penting, maka hidupkanlah dengan harapan. Terus, nah, cuma ini tadi kan yang positif-positif. Ada teori lagi, sebenarnya harapan itu sifatnya paradok. Harapan itu sumber kehidupan, cuma hati-hati. Kadang-kadang dia juga sumber kehancuran. Kenapa? Mungkin di sesi ngaji apa saya pernah bilang, hanya orang yang berharap yang bisa kecewa. Ya kan? Hanya orang-orang yang berkeinginan yang bisa gagal. Jadi itu paradoksnya harapan.
Jadi paradok itu sifat yang bertentangan, makanya kamu mengelolanya harus hati-hati. Harapan bisa membawamu pada kebahagiaan, tapi bisa juga sebaliknya menghancurkanmu. Kalau kamu tidak hati-hati merancang harapan. Jadi jangan sampai senjata yang sakti yang namanya harapan itu berbalik membunuh dirimu sendiri karena kamu tidak pintar mengelolanya. Itulah sifat paradoksnya harapan. Kalau kamu tadi tidak bercita-cita kumlot, tidak kumlot itu kan tidak masalah. Tapi ketika kamu bercita-cita kumlot, tidak kumlot jadi sumber kekecewaanmu. Kalau cita-citamu, harapanmu hanya lulus saja, kumlot tidak penting. IP berapapun tidak masalah, yang penting lulus. Kenapa? Cita-citamu hanya lulus saja. Tapi kalau cita-citamu IP, cita-citamu kumlot, lulus saja itu menghancurkanmu. Kalau kamu tidak bercita-cita punya pasangan, mbok jomblo sampai umur 40 tidak masalah. Tapi kalau orientasi hidupmu pasangan, pacar, dan yang sejenis itu, mbok sekarang kamu jomblo juga gelisah, susah, sumpek. Kenapa? Karena kamu target di situ. Kamu berharap di situ. Ah, itu paradok harapan namanya. Dia bisa menghidupkanmu, tapi dia juga bisa membunuhmu. Kalau kamu tidak hati-hati. Maka aturlah harapan-harapan hidupmu secara masuk akal, secara cerdas. Rancang harapanmu paling tidak di 4 ciri. Yang pertama, harapan, berharaplah sesuatu yang dapat kamu capai secara rasional. Jadi secara rasional itu berharap yang masuk akal saja. Kalau kamu sudah semester 14, targetnya sudah nggak usah mikir kumlot-kumlot, yang penting lulus. Itu yang rasional. Nah, ya. Kalau enggak, nanti hancur hidupmu, gitu loh. Jadi berharaplah yang rasional-rasional saja, yang terjangkau. Yang kedua, yang dapat kamu kontrol. Pancanglah harapan-harapan yang bisa kamu kendalikan, kamu tempuh. Itu loh. Misalnya kamu sadar bahwa suaraku itu jelek kok Pak, tapi saya cita-citanya penyanyi. Nah, itu kan agak berat perjuanganmu kalau sampai ke sana. Jadi salah kamu mungkin milih harapannya. Kalau pencipta lagu tidak apa-apa, kalau penyanyi susah karena hubungannya sama suara. Nah itu harapan yang tidak bisa kamu kontrol, itu agak susah. Misalnya kayak saya tingginya paling 150-an. Saya ingin cita-citanya jadi foto model yang tingginya minimal 180. Itu kan nggak masuk. Jadi yang bisa kamu kontrol. Jangan berharap yang tidak bisa kamu kontrol, karena kalau tidak, harapan akan membunuhmu. Terus, berharaplah yang menurutmu penting. Kalau ini ya benar bunuh diri, kalau kamu tidak penting kok kamu harapkan. Ya, wong kamu tidak minat, kok kamu masuk ke situ. Nah, itu agak bunuh diri. Jadi berharap hal-hal yang penting-penting saja, yang cocok sama passionmu. Jangan berharap yang bukan dirimu, karena kamu akan kesulitan mewujudkannya dan akibatnya kamu kecewa. Yang penting menurutmu apa? Bukan yang penting menurut orang lain, karena kalau tidak nanti kamu kesulitan mewujudkannya. Setiap orang punya gaya dan model sendiri-sendiri. Yang keempat, ini juga penting. Kalau tadi kan penting menurutmu.
Berharaplah sesuatu yang bisa diterima oleh masyarakatmu dan cocok dengan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat, nilai-nilai moralnya. Ini menentukan juga, karena kalau targetmu ternyata tidak cocok dengan masyarakatmu, kamu bisa kesulitan juga. Nanti harapanmu bisa membunuhmu. Ya macam-macam tidak cocok itu. Mungkin tidak cocok sama kultur sana, mungkin tidak cocok sama nilai-nilai yang ada di sana. Ya contohnya gampang lah, misalnya yang cocok sama masyarakat di kos-kosanmu, misalnya masyarakat sana menghendaki kamu kalau apel paling malam sampai jam 10 misalnya. Ah itu ya kamu jangan berharap lebih. Saya ingin ijtihad berlawanan dengan masyarakat, pokoknya apel itu ya paling tidak jam 12 lah, jam 10 belum dapat apa-apa. Misalnya, oh itu kamu akan kesulitan benar. Mungkin kamu punya argumen, punya dasar, punya dalil, lo gimana Pak, saya sholat isya-nya sekarang selesainya paling jam 8. Nanti kos saya sama tempat apelnya jauh, bisa sampai jam 9. Kalau jam 10 harus pulang, ya belum ngapa-ngapain kita, baru say hello misalnya. Nah, itu kan argumenmu. Tapi masyarakatmu tidak bisa. Kamu kasih argumen itu, mereka punya tata nilai sendiri. Nah, harapanmu kalau tabrakan dengan maunya masyarakat, kamu akan susah juga. Hasilnya kesengsaraan juga. Maka rancanglah harapanmu di 4 ciri ini. Rasional, bisa kamu kontrol. Yang penting-penting ini juga menurut saya harus digarisbawahi. Tidak harus segala hal kamu patok harapan. Yang tidak penting-penting tidak masalah. Ada kan hal-hal kecil yang tidak tercapai juga tidak masalah, tidak apa-apa. Wong itu tidak penting meskipun kamu berharap. Kayak kamu main game HP itu kan asik, kamu berharap menang tapi kok ya kalah terus, ya ndak apa-apa, wong cuma game aja loh. Kenapa ndak penting? Kamu ndak harus sedih, nggak harus marah, nggak harus nendang-nendang pintu karena kalah game. Ndak apa-apa, wong cuma permainan. Itu namanya kamu ngerti prioritas. Mana yang penting, mana tidak penting. Ya semuanya kamu harapkan. Misalnya teh ini kan kamu berharap teh ini segarnya luar biasa, begitu diminum misalnya kok biasa ya, misalnya itu kan kamu kecewa, tapi ya ndak apa-apa, wong ini ndak prioritas kok. Meskipun tadi aku berharap kan ndak masalah, ndak penting. Beda tadi sama urusan kuliahmu, sama urusan masa depanmu, itu kan jauh yang lebih penting. Jadi berharap, patoklah yang kamu anggap penting-penting saja. Dan yang terakhir, hati-hati dengan norma-norma dan nilai-nilai di tengah masyarakat. Karena masyarakat itu juga harus jadi pertimbanganmu. Mereka punya logika sendiri, mereka punya standar sendiri. Nah, komponennya harapan ada 3. Nggak usah dibaca definisinya, agak bulet. Harapan itu butuh yang pertama goals, tujuan. Yang kedua pathway, jalannya. Yang ketiga agensi, orangnya. Jadi komponennya harapan itu tujuannya apa, jalan untuk sampai ke sana apa, orangnya siapa yang berharap. Jadi orang yang berharap, jalan menuju harapan, dan targetnya harapan itu. Itulah unsurnya. Ndak ada goalnya, namanya bukan harapan. Kalau ndak ada jalannya, bukan harapan tapi lamunan. Tamanni kalau dalam bahasa agama, angan-angan. Seandainya ya tiba-tiba ada uang sak karung jatuh di depanku, itu namanya bukan harapan
tapi lamunan, angan-angan. Seandainya ya tiba-tiba ada artis Korea datang padaku menyatakan I love you. Nah, itu lamunan. Kenapa lamunan? Pathway-nya ndak ada. Jalan yang bisa nyambung dirimu dengan tujuan itu ndak ada. Wong kamu bahasa Korea ya ndak bisa, duit untuk jalan-jalan ke Korea juga ndak bisa, nonton show-nya Korea juga ndak punya uang. Jadi jalannya ndak ada, untuk ketemu ndak ada. Nah itu ndak ada pathway-nya, maka namanya angan-angan. Untuk lengkap disebut harapan, jalannya ada, strategi menuju ke sana ada, goal-nya ada, tujuannya ada, dan orangnya juga mau. Jadi ini harus lengkap. Kalau ndak ada orangnya Pak, ya sama aja bohong. Ada jalannya, ada tujuannya, orangnya yang berharap ndak ada, ya ndak jadi cerita. Jadi itu 3 komponennya. Penghalangnya juga ada 3. Yang pertama emosi, yang kedua stresor, dan yang ketiga surprise event. Kalau emosi jelas. Emosi-emosi negatif itu mungkin menghalangi jalanmu mewujudkan harapan. Jadi kamu terburu-buru, atau kamu males, atau kamu ngamuan, atau kamu merasa minder, atau kamu terlalu pede, itu kan emosi-emosi. Itu sering jadi penghalangnya harapan. Cita-citamu segera dapat pasangan, tapi kok ya mentalmu minder. Kalau ndak ada orang aja kamu postingnya, teriak-teriaknya selalu tentang perempuan, pasangan, tapi begitu ketemu nderedek, grogi, ndak bisa ngomong, ya sama aja. Emosi ternyata penghalangmu. Yang kedua stresor. Kalau stresor ini nanti berpengaruh ke emosi, tapi stresor itu sesuatu yang menghalangi, yang menekanmu sehingga ndak bisa mewujudkan harapan. Kayak kamu pengen cepet lulus, tapi kok ya kamu kerja. Kerja ini kan jadi stresor namanya, membuatmu stres. Jani pengen cepet lulus, tapi kok ya harus kerja ya. Nah itu kan stresor namanya. Pingin jadi orang soleh, tapi kok ya susah yang ngaji itu ya. Nah, misalnya itu kan ngaji jadi stresornya. Jadi penghalang harapan itu emosi, stresor, dan yang ketiga surprise event. Kalau 1 dan 2 mungkin kamu bisa ngatur, tapi yang ketiga ini susah. Surprise event itu, hidup ini kan serba tidak terduga. Kamu sudah niat-niat pokoknya sampai saya lulus S2, jangan sampai ada pacar, jangan sampai ada perempuan atau laki-laki yang mengganggu. Kok ya dilalah, ada event yang membuatmu jatuh cinta, dia juga oke, sama-sama oke, ini surprise event. Waduh, tadi prinsipnya mau dilanjutkan apa enggak ya? Kalau dilanjutkan kok ya eman-eman. Harapanmu enggak terwujud untuk enggak punya pasangan sampai lulus. Itu namanya surprise event. Kamu ingin IP-mu sempurna tiap semester 4 terus, tapi kok yang dilalah semester ini kamu bareng sama sakit misalnya. Nah, itu surprise event. Itu juga menghalangi harapan. Banyak peristiwa-peristiwa yang tidak terduga. Jadi ya kayak kamu mau berangkat kuliah itu loh. Sudah kamu niati berangkat pagi-pagi, kok yon dilalah naik bis transnya mogok misalnya. Jadi kalau ditanya dosen, mogok Pak, mesti gitu. Itu trans mogok itu surprise event. Jadi peristiwa tidak terduga. Oke, ya nanti kalau kamu nulis surat izin ke dosenmu itu, mohon maaf saya tidak bisa masuk hari ini Pak karena ada surprise event.
Jadi ada peristiwa tak terduga yang membuat saya tidak bisa masuk kelas. Nah, ya, karena hidup itu kan tidak semulus rencana kita. Kita maunya ke sana, ada surprise event. Kamu nembak dia, malah yang kena temennya misalnya. Itu kan surprise event. Jadi itu penghalang harapan. Kayak kamu dulu mungkin zaman SMA terus mau kuliah, kamu membayangkan, wah besok kalau saya di Jogja mau jadi mahasiswa yang soleh, tiap hari ke masjid, nanti apalan ini, tahajud, rajin, ngaji. Begitu jadi mahasiswa, lupa semua. Kenapa? Banyak surprise event, Pak. Jadi banyak peristiwa tak terduga yang semakin jauh dari cita-cita. Oke. Ya sama kan, saya sering mengilustrasikan kamu waktu kecil dulu, waktu ditanya cita-citanya apa, jadi dokter, jadi pilot, jadi guru gitu kan. Lurus, tapi bukan peristiwa macam-macam. Banyak surprise event, sekarang kamu tidak bisa jawab lagi kamu ingin jadi apa. Ya, masa tetap ingin jadi dokter, wong ya kuliah di Usuluddin misalnya. Kan tidak bisa, kenapa? Peristiwanya sudah ganti. Ya masa Usuluddin dokter, dukun mungkin bisa. Oke, terus. Nah, kalau ini proses namanya lost hope, hilangnya harapan, itu sebenarnya ada prosesnya. Ketika harapanmu masih penuh, itu masih motivated, masih full. Terus muncul halangan, muncul hambatan-hambatan dari emosimu, dari stresor, dari surprise event, sampai kamu sadar, wah susah aku mewujudkan harapan ini. Lahir fase kedua namanya rage. Rage itu kemarahan. Aku kok tidak lulus ya semester ini, aku kok jomblo terus ya, kemarahan. Marah ini kalau terus-terusan nanti lahir despair. Despair ini semacam hilang, kadang-kadang diterjemahkan putus asa. Jadi ini sebenarnya bukan kok tujuannya tidak tercapai, tapi agennya sudah menyerah. Bukan berarti dia tidak percaya sama tujuannya, dia tidak percaya sama dirinya, itu namanya despair. Jadi yang pertama hope, turun sedikit jadi rage, turun lagi jadi despair. Orang biasanya frustasi itu despair. Kok tidak kena-kena ya tujuannya, lama-lama dia tidak yakin kalau dia bisa. Sudahlah, tidak mungkin aku lulus misalnya, itu despair. Nah, despair itu bisa nyampe lebih bawah, namanya apati. Kalau apati itu tujuannya juga sudah hilang dan dia tidak yakin tujuan itu tujuan yang bisa dicapai. Itu namanya apati. Tidak mungkin ada orang yang bisa lulus. Nah, itu namanya apati. Jadi kalau apati itu dia sudah tidak percaya sama tujuannya, tidak percaya sama dirinya. Itu namanya sudah apatis. Tidak mungkin lah Pak, saya bisa jadi orang soleh, jadi orang alim, wong saya koyong ini misalnya. Itu sudah apatis. Tapi kalau despair itu, saya ingin sebenarnya Pak jadi orang soleh, tapi ya apa mungkin saya bisa. Itu despair. Kalau rage itu, saya ingin jadi orang soleh, tapi kok ya sulitnya, banyak sekali halangannya Pak. Itu rage, mengeluh. Yang paling atas, motivated itu, saya pasti bisa jadi orang soleh. Sekarang sih belum Pak, ya kira-kira 20 tahun lagi lah Pak. Nah itu motivated namanya. Tidak apa-apa jauh, tapi kan masih semangat. Nah jadi itu proses dari berharap sampai apatis, sampai putus asa. Kalau di agama kan bahkan sampai level despair ada jangan, putus asa saja jangan. Putus asa itu kan
Kamu tidak percaya bahwa dirimu bisa mencapai tujuan itu. Kalau apatis dia sudah skeptis sama tujuannya. Apa ya mungkin tujuan semacam itu sudah apatis. Jadi agama bahkan yang paling bawah aja, yang nomor 3 itu saja sudah jangan. Oke, terus kalau ini membangun harapan atau membangun kembali harapan. Tadi kan punya cita-cita kok terus gagal, despair. Nah, kalau ini dibangun lagi yuk. Biar kamu tetap bisa berharap. Yang pertama apa? Goal setting. Ayo ditegaskan lagi. Kamu ingin apa sih? Itu namanya goal setting. Kamu ingin mengharapkan apa? Cita-citamu apa? Yang semula sudah mulai buram, sudah mulai blur karena kamu tidak yakin, sekarang ayo digarisbawahi lagi, ditegaskan lagi. Setelah itu, identify viable pathways. Kira-kira ayo diidentifikasi, kamu bisa nyampe tujuan itu lewat jalan apa? Diidentifikasi dulu jalannya. Terus, biar semangat, creating future memories of success. Bayangkan kalau nanti kamu sukses, kebahagiaan apa, kenikmatan apa yang akan kamu alami. Jadi, creating future memories of success. Bayangkan, bikin gambaran-gambaran. Enaknya kalau kamu lulus cepat, itu segera kamu bisa kuliah lebih tinggi, segera kamu bisa macam-macam nyari kerjaan, segera kamu bisa. Nah, itu bayangan tentang kesuksesan hidupkan. Jadi kalau kamu targetmu jelas, jalan yang kamu tempuh jelas, dan kamu berminat karena betapa bahagianya kalau ini sukses, saat itu juga akan lahir namanya harapan. Kalau jalannya ndak ada, namanya bukan harapan tapi angan-angan kayak tadi. Kalau goalnya ndak ada, ya namanya bukan harapan, wong ndak ada tujuannya kamu mau kemana. Kalau angan-angan bayangan kesuksesannya ndak ada, kamu ndak akan bersemangat untuk mencapai harapan. Jadi membangun harapan itu urut mulai target, jalannya, kebahagiaan yang kamu raih. Setelah ini kamu boleh, mumpung ini masih awal tahun 2019 ini, harapanku apa saja. Nggak usah banyak-banyak, karena biasanya kalau lagi semangat nulis harapannya, tahun ini target saya 20 Pak, itu terlalu banyak. 2, 3, 4, 5 yang agak besar-besar, yang penting-penting saja ditulis. Nggak usah yang nggak penting. Nggak usah nulis, saya target saya Pak, setiap kali makan di warung itu harus, kalau kemarin sekali makan 10.000, mulai tahun ini minimal 12.000, misalnya. Nggak usah ditulis. Seandainya memang itu targetmu, nggak penting. Target yang penting-penting daftarin, nggak usah terlalu banyak. Plus jalannya, yang berat mungkin kamu harus merancang jalannya. Untuk bisa ke sana Pak, saya harus menyisihkan waktu, saya harus menyisihkan uang, saya harus tiap malam melakukan ini, tiap pagi melakukan ini. Itu jalan namanya. Sambil kamu hidupkan terus bayangan-bayangan kesuksesannya. Nah, itu awal dari hidup yang penuh harapan. Nah, ini strategi untuk membangun kembali diri dan jalan tentang harapan. Ini nanti silahkan kamu pelajari satu-satu. Yang pertama, biasakan self-talk, tapi yang positif. Ngomong sama diri sendiri, yang positif-positif. Jangan sering dimarahi. Banyak orang suka marahi dirinya sendiri.
Kalau gagal kan kamu selalu memarahi dirimu. Ada yang tidak cocok kamu marahi. Saya kecewa Pak dengan diri saya. Harusnya saya itu rajin tahajud loh. Sekarang kok begini saya. Sekarang kok males ngaji aku Pak. Jadi kamu marahi terus dirimu. Lebih enak lakukan self-talk yang positif. Wah, sekarang saya lebih merdeka, lebih bebas Pak. Tidak kayak dulu. Maka sekarang saya harus milih yang baik-baik. Nah, itu self-talk. Saya pasti bisa kok Pak, saya mampu pasti, nah, itu self-talk. Kayak pernah saya contohkan kalau kamu nonton TV acara Benteng Takeshi itu loh. Itu kan kalau mau loncat orangnya, aku pasti bisa gitu. Ya, pokoknya aku mampu, terus lari-lari kecemplung, enggak apa-apa, tapi kan sudah positif mentalnya sejak awal. Jadi lakukan self-talk yang baik. Jadi misalnya kamu mau ujian masuk ruang kelas itu, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Begitu baca soalnya langsung lemes. Oke. Terus, nah, refleksi tentang kesulitan. Kira-kira yang menghambatku apa? Nggak apa-apa. Oh, aku ingin sih kumlot, tapi mungkin ini akan menghambat. Terus memikirkan target tadi sebagai tantangan. Jadi kamu punya harapan kan, jadikan harapan itu tantangan. Orang itu kan kalau ditantang biasanya lebih gairah, lebih ganas. Jadi jadikan harapanmu adalah tantangan dalam hidupmu. Terus pikirkan kembali kesuksesan masa lampau. Bayangkan dulu kamu sukses kan seneng. Besok ketika kamu sukses pasti seneng bahkan double. Dulu kamu lulus SMA senengnya seperti apa sampai kamu nyoret-nyoret baju. Kamu lulus S1 lebih seneng dari itu pasti. Besok lulus S2 lebih senengnya lebih tinggi lagi apalagi S3. Nah, itu kan membayangkan kesenangan ini akan memotivasimu. Terus coba dengarkan cerita, baca cerita tentang orang-orang sukses. Berteman dengan orang-orang yang bisa share tentang tujuanmu tadi. Itu akan membantu. Cari role model yang bisa ditiru. Kalau cita-citamu jadi dokter, ya cari dokter yang bisa ditiru. Kalau mau jadi dukun, ya dukun yang bisa kamu tiru. Kalau jadi yang bisa diimitasi. Terus kalau ini di luar itu tapi penting, makan, olahraga, istirahat. Karena kamu butuh tenaga. Kalau ini tidak usah dipikir, dijalani saja. Pendukung utamanya itu kurang istirahat, sangat berpengaruh, apalagi kurang makan. Olahraga maksudnya arahnya ke kesehatan, 3 hal itu, jaga kesehatan. Yang selanjutnya menurut saya perlu dilatih tertawa pada diri sendiri. Terutama pada saat kamu stuck. Stuck itu macet. Ketawakanlah betapa lucunya dirimu. Jadi tadi kan saya bilang banyak orang memarahi dirinya sendiri, mending kamu tertawai dirimu sendiri. Ya meskipun tidak harus sambil ngakak-ngakak, ngikik-ngikik, nggak ada apa-apa, ketawa sendiri. Kok ketawa sendiri? Aku menertawai diriku sendiri, tidak begitu. Jadi maksudnya jangan serem-serem sama dirimu sendiri. Sebelum kamu senyum keluar, senyumlah ke dalam. Yang ramah sama dirimu sendiri. Kamu sama dirimu sendiri nggak bisa ramah, susah kamu ramah ke orang lain. Jadi latihan tersenyum sama dirinya sendiri. Cepet-cepet kembali ke khitoh, kembali ke orientasi kalau stuck. Kadang-kadang orang itu kan banyak peristiwa yang membuat kita nyeleweng dari jalur, ya cepet-cepet kembali. Nggak apa-apa kamu memberi hadiah pada dirimu sendiri. Untuk sub-sub tujuan, misalnya saya ingin besok kumlot, semester ini bisa IP 4. Wah ini syukuran ini, ngasih hadiah. Kalau kemarin di angkringan cuma 1 bungkus, sekarang tak kasih hadiah 2 bungkus. Nah itu namanya ngasih hadiah diri sendiri.
Oke, ndak apa-apa, sering-sering main gitu, ngasih reward and punishment dirinya sendiri. Terus mendidik diri untuk keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan, itu pasti. Ini tips-tips untuk menghidupkan agensi, menghidupkan dirimu dan jalanmu menuju cita-cita. Terus yang mempengaruhi harapan itu jelas dukungan sosial, religiositas, kontrol. Kalau masyarakat sekeliling mendukung harapanmu, cita-citamu lebih mudah. Orang tua, saudara, guru, dosen itu bisa mendukung, bisa kamu manfaatkan untuk mewujudkan harapan. Yang kedua, religiositas. Ini juga bisa mempengaruhi, bisa mendukung. Kepercayaanmu pada Tuhan, itu kan mendukung. Mungkin kamu agak merasa kurang mampu, tapi dengan Allah bisa menolong. Ada Tuhan yang bisa membantu. Itu kan bisa mempengaruhi harapan. Kalau orang yang tidak kenal Tuhan atau tidak percaya Tuhan, apa-apa kan disandarkan dirinya. Sementara manusianya terbatas, banyak kekurangan. Nah, itu lebih susah. Tapi karena kita punya Tuhan, lebih mudah. Kemudian kontrol, kemampuan kita mengontrol harapan. Itu juga mempengaruhi harapan kita. Ada batasnya harapan itu ya. Kamu sadari apa tidak? Harapanmu dibatasi oleh pengetahuanmu, pengalamanmu, lingkungan hidupmu, dan kemampuanmu. Itu pasti. Kenapa kamu mengharapkan itu? Ya karena itu yang kamu tahu, itu yang kamu bisa, itu yang pernah kamu alami. Kamu sadari atau tidak? Itulah batasnya harapan sebenarnya. Yang kedua, batasnya harapan itu usahamu. Maksudnya usaha itu apa? Setinggi apapun harapanmu, sejauh apapun harapanmu, kuncinya tidak pada yang tinggi atau yang jauh itu, tapi pada usahamu. Jadi harapan itu penting, baik, tapi kuncinya ada di usahanya. Yang ketiga, kepercayaanmu pada dirimu sendiri, pada masyarakatmu, pada Tuhan. Itulah batas harapanmu. Jadi kalau ada yang tanya, apa Pak batasnya harapan itu? Ya pengetahuan, pengalaman, lingkungan, kemampuan, usaha, dan kepercayaan. Inilah yang membatasi, yang jadi pagernya harapan kita. Terus doa, kita masuk sebentar ke agama ya. Apa perannya doa? Pak, saya kan bisa berharap macam-macam, nanti ditambahi doa kan beres. Enggak, doa itu pendukung, penguat. Usaha itu yang mewujudkan. Kenapa harus ditambahi doa? Ini sebenarnya kajian psikologi agama. Karena manusia itu punya ciri terbatas. Kemampuan pengetahuannya terbatas, kemampuan pengalamannya terbatas, kemampuan dirinya terbatas. Yang kedua, manusia itu labil. Katanya A, besok itu. Kalau ditanya siapa favoritmu, saya favorit yang itu loh Pak. Nanti besok ganti itu, oh ganti Pak, saya favoritnya yang itu. Jadi idolamu kan terus macam-macam jadi banyak. Kita ini sering labil, berubah-ubah terus. Orang mau apa, maunya kamu ke sana. Sekarang kemarin kamu cita-citamu jadi guru, dosen. Sekarang IT-nya canggih, saya pengen jadi YouTuber Pak sekarang Pak. Terus IT-nya, itu kan labil, berubah-ubah terus. Itu manusia. Jadi dia terbatas, lemah, labil, kemudian langka. Langka itu dia berhadapan dengan kematian.
Dia tidak ada terus. Dan ini hubungannya nanti sama Tuhan. Makanya orang perlu berdoa. Manusia tidak bisa ngontrol perbuatannya sampai akhir. Yang saya bisa itu cuma minum. Tapi hilang atau tidak rasa haus itu aku tidak kuasa. Aku hanya pasrah pada mekanisme tubuhku yang itu ya kontrolnya langsung sama Allah. Kalau Allah ngasih rasa puas, legalah aku dan tidak pengen minum lagi. Makanya ada orang sudah minum banyak masih haus. Karena itu yang nanti oleh Ghazali diadopsi jadi konsep teologinya bahwa sebab akibat itu tidak ada. Yang ada sekuen-sekuen peristiwa yang penentunya Allah. Jadi doa itu adanya di situ. Ternyata kita tidak kuasa 100% atas usaha kita. Maka kita perlu berdoa, minta pada yang maha kuasa. Gunanya dua, selain minta mengabulkan keinginan kita, juga sebagai sandaran atas kelemahan kita. Tadi di depan ada teori bahwa harapan itu paradok. Tapi kalau ditambah doa, paradoknya bisa hilang. Kenapa? Kalau harapan tidak terpenuhi, bagi yang punya Tuhan gampang. Tuhan belum mengizinkan. Kamu bisa bersandar ke sana. Kita menginginkan, tapi kalau Allah punya keinginan yang berbeda, yang terwujud pasti keinginannya Allah juga. Kalau yang beragama punya sandaran. Jadi bisa mengatasi tadi paradok harapan. Jadi harapan hubungannya sama usaha plus doa. Itu makanya Allah itu sangat sayang pada kita. Bahkan untuk berdoa pun kita dikasih momen minimal sehari 5 kali. Dan boleh kamu tambah sebanyak apapun kamu mau untuk bertemu dan meminta. Bahkan Allah yang merintahmu untuk berdoa, kan harusnya kamu yang berinisiatif berdoa. Tapi ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti tak jawab. Nah itu kan yang maha kuasa yang mengundangmu untuk berdoa. Karena Allah ngerti benar situasi konkret kehidupan kita, yang tanpa Dia kita tidak ada apa-apanya. Oke, sekarang masuk ke tadi makom. Makom tasawuf ya, jangan dibayangkan makom-makom kuburan. Jadi di tasawuf itu ada konsep makomat. Konsep makomat itu tangga-tangga yang harus ditempuh untuk membuat kita dekat sama Allah. Nah, harapan yang kita bahas tadi yang di depan itu kan pandangannya para filosof-filosof. Kalau dalam dunia tasawuf, di dunia Islam, dia termasuk salah satu step namanya roja. Saya tidak tahu roja ini nanti diserap oleh bahasa Jawa terus jadi rujak apa enggak. Loh kan para wali itu kan sering gitu memasukkan istilah-istilah penting dalam agama, ada dalam makanan, di nama desa, nama apa itu. Kemungkinan juga begitu. Jadi rujaan itu berarti mari kita saling berharap. Makomnya makom roja. Cuma berharapnya pada Allah. Saya ambil definisinya roja dari Ghazali ya. Roja itu katanya Ghazali optimis memperoleh karunia dan nikmat dari Allah yang disediakan untuk hambanya. Maka putus asa itu adalah lawannya. Jangan putus asa dan jangan membuat orang putus asa. Putus asa aja tidak boleh untuk dirimu sendiri, apalagi membuat orang putus asa. Contohnya membuat orang putus asa itu yang sekarang banyak terjadi kan, menyesat-nyesatkan orang, mengkafir-kafirkan orang.
Itu salah satu bentuk membuat orang putus asa. Ya kalau kamu dikafir-kafirkan, kamu cengengesan saja. Tapi orang tertentu, wah sampean kafir, itu bisa shock luar biasa dia. Bisa putus asa dia dari rahmatnya Allah. Wah berarti selama ini aku murtad, aku kafir, itu bisa. Itu kan membuat orang putus asa. Yo kalau kamu sih ndak masalah dikafir-kafir kayak yo. Paling kamu cengenges-cengenges wae. Tapi orang tertentu bisa putus asa beneran dengan tudingan-tudinganmu. Jadi jangan membuat orang putus asa. Kenapa? Harus selalu optimis. Cara mengingatkan, kalau mungkin kau mengingatkan saudaramu, ya cara mengingatkannya jangan begitu. Jangan sampai blunder. Karena kalau membuat orang putus asa berarti sama dengan membuat orang terjerumus pada kekafiran. Jadi ketika engkau menyesatkan orang, jangan-jangan engkau yang membuat dia jadi kafir. Membuat orang putus asa, karena barang siapa putus asa termasuk orang kafir. Rojaklah dalam agama. Allah itu sayang kok sama kita. Dengan itu terus kita kan jadi semangat. Dosa kecil dikit-dikit insya Allah diampuni kalau kita tobat beneran. Jadi semangat. Bayangkan kalau kamu diancam, dosa itu kamu 40 tahun ibadahmu gak diterima. Puyeng kan kamu, aduh. Sekarang masih usia 23 Pak, 40 tahun defisitnya masih lama itu. Gantinya gimana itu kan ya. Kamu kehilangan harapan akhirnya. Daripada gitu, daripada ibadah nggak diterima, sisan rasa ibadah, Pak. Bisa jadi begitu kan. Maka jangan buat orang putus asa. Buat orang semangat. Nggak apa-apa sampean. Insya Allah kalau tobatnya beneran diterima oleh Allah, teruskan aja. Itu kan membuat orang semangat, ngasih harapan. Nah, ciri-cirinya harapan itu katanya Ibnul Qayyim, cinta pada yang diharapkan, takut harapannya hilang, dan berusaha mencapai apa yang diharapkan. Kenapa ciri-cirinya ini? Karena rojak itu objek harapan tertinggi adalah Allah. Jadi makanya dia makom. Untuk mendekat ke Allah, salah satu makomnya rojak. Kalau di Ibnu Athaillah, rojak itu makom nomor 5, kalau tidak 6. Yang pertama tobat, yang kedua zuhud, terus sabar, dan seterusnya. Nah, keutamaannya rojak adalah orang semangat melakukan ketaatan, ringan beribadah, kemudian cinta pada Allah. Kenapa? Apa hubungannya rojak sama cinta? Karena orang cinta saja yang penuh harapan. Orang berharap itu kan berarti dia ingin dekat. Dan kedekatan itu salah satu ciri-ciri dari cinta. Jadi orang paling dekat dengan Allah itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Cinta itu muncul dari harapan. Orang yang mencintai atau orang yang dicintai, di situ pasti ada harapan-harapan. Kemudian rojak membuat prasangka baik. Dengan berharap pada Allah berarti kita punya pikiran positif tentang Allah yang maha penyayang, maha pengasih, maha bijaksana. Jadi orang yang mental beragamanya penuh harapan, penuh rojak pada Allah, itu selalu prasangkanya prasangka baik. Kalau ada ujian, ada musibah, ada bencana, prasangkanya tetap baik. Wah, Allah ini mengingatkan kita, Allah ini masih sayang loh sama kita, sekali-sekali kita diingatkan biar itu.
bukan prasangka buruk. Prasangka buruk itu, wah ini Allah tersinggung sama kita, marah nih sama kita diazab terus nih sekarang. Itu prasangka buruk namanya sama Allah. Kita harus berprasangka baik sama Allah. Oke. Jenisnya rojak ada 3. Ada rojaknya orang awam, rojaknya orang khawas, rojaknya orang khawasul khawas. Orang awam mudah bisa ditebak, nyari pahala. Nanti kita dapat surga, dapat bidadari. Di sana ada ribuan bidadari yang bisa dipakai anytime. Kemudian mau makan apa saja boleh, mau habis pahala. Tidak apa-apa, sah. Saya sering menganalogikan pahala itu kan kayak anak kecil sama orang tuanya. Barang siapa belajar malam ini, besok pagi tak beliin KFC ya. Nah, itu kan anaknya semangat belajar, bayangannya dapat KFC-nya, tapi tidak masalah. Kalau orang tuanya kan biar anaknya pinter, dipameri dengan hadiah makanan. Anak ini yang dipikir makanan saja, tapi tidak masalah. Meskipun dia mikir makanan, nanti kan sampai ke pinternya tadi. Yang diinginkan orang tuanya tercapai. Meskipun yang ada di pikiran anaknya makanannya. Tapi makanannya juga dapat, tapi kan pinter yang diinginkan orang tuanya juga dapat. Jadi jangan diketawakan, jangan direndahkan orang yang mengejar pahala. Jadi biasa orang ngejar pahala itu tidak apa-apa. Yang harus kamu gelisahkan orang yang mengejar dosa. Ya. Yang kedua rojaknya khawas. Kalau khawas itu yang dia pikir ridhonya Allah. Saya kayak gini diridhoi tidak ya sama Allah. Yang diharapkan ridhonya Allah saja. Yang paling tinggi rojaknya khawasul khawas. Khawasul khawas itu rojaknya orang yang tidak sekedar ridhonya Allah, tapi dia selalu ingin bersama Allah, selalu dekat sama Allah, mengalami ma'rifat atau musyahadah kalau dalam bahasanya para sufi. Jadi batin yang selalu hidup dekat dengan Allah. Itu yang diimpi-impikan kelompok khawasul khawas. Kalau kelompok khawas, dia ingin dapat ridhonya Allah. Kalau kelompok awam, dia ingin dapat pahala atau balasan dari Allah. Terus rojak itu ada yang mahmudah tapi ada yang mazmumah. Yang mahmudah ya yang biasa melakukan kebaikan, ketaatan, dan mengharapkan balasan dari Allah. Atau orang yang melakukan dosa tapi terus bertobat, mengharapkan ampunan Allah. Itu rojak yang mahmudah, terpuji. Ada rojak yang mazmumah. Orang rojak yang mazmumah itu tercela. Ia ini berharap pada Allah tapi dosanya nggak berhenti-berhenti. Saya curang, saya korupsi, tidak apa-apa. Allah pasti mengampuni, Allah maha pengampun kok. Saya itu terus, tidak ada tobatnya. Itu namanya rojak yang mazmumah. Tenang aja, tidak apa-apa. Allah itu maha pengampun. Kita salah kayak gini, nanti diampuni. Terus saja, tidak apa-apa. Itu mazmumah. Jadi tidak boleh. Oke, saya bawa 2 kisah dari Ihya tentang rojak. Dari Ghazali. Yang pertama kisahnya Yahya bin Aktham. Yahya bin Aktham ini qadhi zaman Abbasiyah. Beliau ini kepalanya qadhi, kalau bahasa Arabnya qadhil qudot. Jadi pimpinannya para qadhi zaman Abbasiyah. Beliau 2 kali jadi pimpinannya para qadhi. Yang pertama zaman Al-Ma'mun, yang kedua zaman Al-Mutawakkil. Zaman Al-Mutasim tidak, jadi meloncat 1 khalifah. Mazhabnya Syafi'i. Nah, Yahya bin Aktham ini satu ketika, ceritanya Ghazali ini muncul di mimpinya sahabatnya. Bayangkan ini qadhi, orang paling alim, ditanya, gimana keadaanmu Yahya?
Jawabannya Pak Yahya, wah ternyata dosaku banyak disebut satu-satu. Padahal ini Qadhi loh ya. Pimpinannya para Qadhi, dia gelisah dengan dosanya. Terus jadi mungkin defisit ini, dosanya banyak, mau nggak mau ya harus masuk ke neraka dibandingkan pahalanya. Tapi terus Yahya ini komplain pada Allah, loh bukankah ada riwayat bahwa engkau seperti dugaan hambamu, dan aku sejak aku hidup itu berprasangka baik, mesti aku ini dikasihi oleh Allah dan Allah tidak menghukumku. Nah, jadi itu yang saya sebut tadi, rojak dan anggapan baik pada Allah. Terus Yahya mengucapkan, loh wong hadisnya begini katanya Rasulullah, bahwa yang berprasangka baik pada Allah, ya Allah seperti dugaan hambanya. Dikomplain oleh Yahya gitu sama Allah, oh iya benar riwayatnya begitu, kamu tidak jadi deh, diampuni sekarang masuk surga. Jadi prasangka baik, harapan baik pada Allah, itu contoh dari kisahnya Imam Ghazali di Ihya. Ada kisah lagi yang kedua, kalau ini kisahnya Bani Israel. Jadi ada seorang Bani Israel itu masuk neraka, di neraka sudah 1000 tahun. Di sana dia menjerit-jerit, menjerit ya karena dia sudah masuk neraka, mungkin bayangannya masih bisa tobat, dia njeritnya pakai nama Allah. Mungkin waktu disiksa, Allahu Akbar, mungkin gitu. Nah, ini Allah, ini kok orang disiksa kok teriak-teriak namaku, terus Jibril panggil dia. Nah, begitu datang, ditanya Allah, gimana tempatmu, gimana kondisimu? Ya pasti aja jawabannya, ya jelek, wong di neraka. Tempatku jelek. Ya sudah, itu konsekuensi perbuatanmu, disuruh kembali lagi. Kamu harus balik ke sana, kamu di dunia dulu memang kufur. Tapi begitu dia mau balik ke neraka, dia berhenti sebentar, terus balik badan. Oleh Allah ditanya, lah kok kamu balik lagi mau apa? Dia jawab, saya benar-benar berharap engkau tidak memasukkan aku lagi ke neraka setelah sejenak aku dikeluarkan. Jadi tadi waktu dipanggil oleh Jibril, ayo kamu dipanggil menghadap, itu wah seneng ini aku keluar dari neraka, jadi berharap bahwa Allah mengampuninya. Nah, karena dia punya harapan baik dan prasangka baik pada Allah, akhirnya ya sudah kalau gitu, benar kamu mengharapkan begitu. Iya, oh ya sudah kalau gitu masuk surga. Nah, ya besok kalau kamu di neraka pakai trik ini. Nah, ya. Jadi, wah saya berprasangka baik loh dulu ya Allah, saya itu masuk surga, Engkau Maha Pengasih Penyayang. Apalin hadisnya besok nanti kamu kasih tahu, ada riwayatnya, iya, oh berarti masuk surga. Oke, saya bawa satu cerita lagi. Kalau ini Imam Syafi'i, tentang rojak juga. Jadi Imam Syafi'i itu waktu beliau sakit menjelang ajalnya, ada seorang murid beliau datang, namanya Imam Muzani, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani. Ini sahabat dekatnya Imam Syafi'i. Nanti yang menulis ringkasannya Al-Um. Makamnya Imam Muzani ini dekat dengan makamnya Imam Syafi'i nantinya. Nah, ini waktu Imam Syafi'i sakit menjelang ajal, Al-Muzani yang muridnya ini tanya, wahai Abu Abdillah, bagaimana kondisimu? Imam Syafi'i menjawab, aku akan pergi meninggalkan dunia, akan meninggalkan saudara-saudaraku, akan bertemu dengan amal burukku, akan kembali kepada Robku. Aku tidak tahu apakah ruhku akan ke surga hingga mengucapkan selamat padanya, atau ke neraka hingga aku mengucapkan duka cita padanya. Jadi orang selevel Imam Syafi'i yang sebegitu alimnya juga masih takut membayangkan nasibnya. Harusnya kita lebih takut lagi. Cuma kita punya daya tahan yang lebih dahsyat.
Nah, setelah itu lahir puisi yang sangat terkenal dari Imam Syafi'i yang beliau ucapkan menjelang beliau meninggal sambil menangis. Ketika mengeras hatiku dan menyempit jalanku, ku jadikan rojak sebagai titian menuju ampunanmu. Terasa begitu besar dosaku, namun saat ku timbang ia dengan ampunanmu, wahai Tuhanku, ternyata jauh lebih luas ampunanmu. Engkau yang selalu melimpahkan ampunan atas segala kesalahan. Engkau yang maha baik dan senantiasa memberikan ampunan. Jadi ini syair ini isinya sangat berharap dan prasangka yang baik pada Allah. Itu bekal kita. Karena yang bisa menyelamatkan kita besok adalah rahmat dan sayangnya Allah. Maka berprasangka baiklah. Baik untuk dirimu sendiri maupun untuk saudara-saudaramu. Jangan membuat saudara-saudaramu putus asa, sumpek, sedih. Beri harapan pada mereka. Oke, saya kira itu untuk harapan. Minggu depan kita lanjutkan pasangannya. Ya, sebenarnya harusnya dimulai dari khauf dulu baru rojak. Cuma karena ini tahun baru, biasanya tahun baru dimulai dari harapan-harapan, maka saya balik harapan dulu. Untuk menyeimbangkan harapan, kita juga harus ada khauf. Oke, saya kira itu materi ngaji malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.